dari sini kita bisa melihat bahkan sampai detailnya ya. Misalnya Racun by Firda-nya, dia create berapa video, live-nya berapa kali, detail banget pakai Kaludata. Jadi teman-teman kalau pakai ini enak banget ya teman-teman, kita bisa lihat. Nah ini ya videonya berapa, pendapatannya berapa, ditonton berapa kali, omsetnya berapa. Oke? Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Channel ini bakal bahas tips and trick gimana caranya teman-teman scale up di marketplace. Nah teman-teman kita akan bahas gimana caranya iklan di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga TikTok. Teman-teman buruan jadi member ya, karena dengan di member itu jadi Botakers, teman-teman bisa dapat konten-konten video daging yang akan bantu teman-teman berjualannya lebih keren lagi. Nah di sini dan hari ini kita akan bahas soal TikTok Shop. TikTok Shop seperti teman-teman tahu, kita mau flashback dulu ya di tahun 2023. TikTok Shop itu pergerakan tokonya itu mencapai puncaknya di sekitar 61.000 toko ya, itu di bulan Agustus 2023. Tapi ketika Oktober TikTok Shop ditutup, dia sempat ngedrop, dan 2023 di bulan Desember ya 12-12 TikTok buka lagi dan kurang lebih ada 44.000 toko, jadi sekitar 80% kembali tokonya ya. Masih beberapa toko masih belum jualan lagi di TikTok, tapi kita lihat trennya itu sebenarnya cukup baik. Nah, untuk GMV-nya sendiri di tahun 2023 itu puncaknya di bulan 8 ya teman-teman ya. Lalu sedikit ngedrop di bulan 9, 10 sedikit, menyisakan sedikit. Dari bulan 11 tidak ada jualan sama sekali, dan di bulan 12 itu totalnya 164 juta US ya. Itu tinggal dikali kurs rupiahnya jadi berapa? 164 juta US itu sekitar berapa? Triliun ya, 164 juta US. Teman-teman kasih tahu saya di kolom komentar, tapi ini datanya saya dapat dalam juta US ya. Jadi pada bulan Desember, dan saya percaya pada Januari dan Februari ini angkanya itu belum balik ke puncaknya, yaitu di bulan tahun lalu 2023 ya, 514 juta US. Jadi masih belum kembali. Jadi teman-teman yang jualan kalau merasa Om ini kok jualan saya masih belum balik, ya karena memang belum balik ke titik tertingginya ya, dan perlu waktu saya pikir. Nah, tapi ini saya mau kasih share ya, ini ada data menarik banget. Ini adalah top 10 GMV kategori di TikTok Shop Indonesia ya. Top 10 GMV, teman-teman bisa tebak apa? Top 10 GMV yang pertama ini adalah perawatan dan kecantikan ya. Yang kedua, pakaian dan pakaian dalam wanita. Jadi fashion wanita ya, termasuk pakaian dalamnya. Dan yang ketiga, ini adalah growing kategori, yaitu fashion muslim. Jadi top 3 ini ada perawatan dan kecantikan ya, skincare itu masuk ke sana, pakaian dan pakaian dalam wanita, fashion muslim. Nomor 4, fashion pria, pakaian dan pakaian dalam pria. Dan nomor 5, handphone ya, telepon dan elektronik. Jadi teman-teman ini adalah top 5 ya. Tapi di luar top 5 itu juga masih ada kategori-kategori lain ya teman-teman ya, seperti makanan minuman, sepatu, baby, koper dan tas, dan serta fashion anak. Jadi teman-teman kalau mau masuk ke TikTok, 10 kategori ini adalah 10 kategori paling besar. Menarik ya teman-teman ya. Nah, tapi kita akan unjukkan, ini adalah data yang sangat menarik ya. Di antara 10 kategori ini ya, teman-teman bisa lihat kategori mana yang masih gurih ya. Nah, di perawatan dan kecantikan GMV-nya itu sekitar 754 juta US ya. Dikalikan aja rupiahnya ya. Saya nggak ada data rupiah tapi bisa dikalikan. Nah, top 3-nya, jadi omset dari top 3 toko terbesar itu 14% dari total omsetnya. Kalau top 10, 23%. Nah, ini maksudnya apa, teman-teman ya? Satu kategori, kalau top 10-nya itu masih di bawah 30%. Berarti kategori itu persaingannya teman-teman masih bisa masuk. Kalau top 10 itu dominasinya sampai lebih dari 30%, berarti untuk masuk dalam satu kategori itu sangat sulit. Jadi kategorinya itu bisa disebut sudah mature ya teman-teman ya. Nah, kalau di antara top 10 ini, Om Botak rekomendasi buat teman-teman masuk ke dalam 2 kategori nih ya. Ini 2 kategorinya GMV-nya gede, top 3-nya juga nggak ada yang mendominasi,
top 10-nya juga masih di bawah 10%. Dua kategori ini apa? Yang pertama adalah pakaian dan pakaian dalam wanita, fashion wanita ya. Ini kategori masih gurih banget ya. GMV tahun 2023 550 juta US. Jadi top 3-nya itu cuma 3% ya. Top 10 8%. Tapi nanti kita cek data terbarunya lewat kalau data ya. Fashion muslim pun sama ya. Top 3-nya itu 4%, top 10-nya 8%. Jadi ini dua kategori yang teman-teman sebagai seller baru, brand baru, masih ada harapan untuk grow karena belum ada seller yang terlalu mendominasi. Nah, coba kita cek langsung di platform Kalau Data. Nah, teman-teman kalau mau join Kalau Data bisa pakai kode referralnya Om Botak ya. Nanti saya akan kasih linknya di bio. Teman-teman kalau pakai bisa dapat diskon ketika teman-teman daftar dibandingkan kalau teman-teman daftar nggak pakai kode affiliate. Nah, ya. Jadi ini pakaian dan pakaian dalam wanita. Di Kalau Data ini ketika kita cek, oh sekarang ternyata lebih update ya. Jadi top 3-nya itu 4% dan top 10 9%. Tapi ini masih sangat-sangat bagus ya. Jumlah toko yang berjualan di sini sekitar 8.500. Di sini kita bisa melihat daftar tokonya siapa aja ya. Jadi top 3-nya saat ini adalah Lux The Label, Sally Fashion, sama Blessing Shop ya. Yang saya cukup kaget, Jiniso nomor 4. Ya, saya pikir ya, tapi masih sangat kuat ya. CDC Model, Jaslyn Underwear, DBSKS, Gerai Outfit, Grosir Klembi, dan Batik Niki Sae. Jadi ini adalah top 10 di kategori fashion ya. Teman-teman, Kalau Data ini amazing ya. Kalau kita mau lihat dari detailnya, kita bisa melihat trennya ini naik atau turun ya. Kalau kita lihat di sini, Lux The Label lagi naik. Ya, pendapatan 30 hari terakhir deh ya. Oh, kita lihat 30 hari terakhir ya. Kita lihat ya sebentar. Ya, jadi 30 hari terakhir Lux The Label omsetnya 14,52 M ya. Ini trennya lagi naik. Sally Fashion lagi turun. Oh, Jiniso nomor 3 ya, lagi stabil. Oke, kita klik ke Lux The Label. Nah, ini di sini bisa detail banget ya teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat Lux The Label, omsetnya 30 hari terakhir ini 14,52 M, ya, di mana ya pendapatan dari affiliate itu 5,82, sisanya adalah pendapatan dari tokonya sendiri ya. Jadi ini bisa dilihat breakdownnya, creator ini berapa dan shopnya berapa. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Oke, ya, coba kita bahas ya. Jadi dari total omset 30 hari terakhir, ini Lux The Label 14,52, ini 6,84 M, ini dari tokonya sendiri, sisanya dari affiliator. Ini plus shop, ini maksudnya akun TikTok shopnya, jadi orang masuk ke tombol shop lalu belanja di sana. Nah, dari afiliator, ada top afiliatornya adalah Racun by Firda. Nah, ini dia sendiri dalam 1 bulan terakhir dapat omset 582 juta, wow, gede ya. Ya, sisanya ada dari Nurul Landini 6525, dia 300 juta ya. Coba saya gedein ya di sini ya. Wow ya. Lalu di sini ada beberapa afiliator lain ya, tapi ini Titik Cerewet 170 juta, The Fashion Online 142 juta, rame-rame ya. Ini bahkan ya kita bisa melihat produk yang bestsellernya apa ya, daftar produknya apa aja. Lalu kreatornya itu siapa aja ya teman-teman ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahkan sampai detailnya ya. Misalnya Racun by Firda-nya, dia create berapa video, live-nya berapa kali, detail banget pakai Kalau Data. Jadi teman-teman kalau pakai ini enak banget ya teman-teman, kita bisa lihat. Nah ini ya videonya berapa, pendapatannya berapa, ditonton berapa kali, omsetnya berapa. Oke.